Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Saya sungguh sangat senang sekali ketika melihat saudara tetap rindu mencari hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur atas rahasia kehidupan yang Kau anugerahkan yang seringkali tersembunyi dari pandangan kami. Bimbinglah kami saat ini ya Tuhan. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dapat memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik yang manis maupun yang penuh dengan tantangan, semua itu berada dalam perlindungan dan juga rencana-Mu yang sempurna. Jauhkan kami dari segala kekhawatiran dan penuhilah kami dengan kedamaian dan keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita selami suatu rahasia yang terdalam yang menjadi kunci kedamaian dan kekuatan yang sejati dalam hidup kita. Ini bukan tentang kekayaan materi atau ketenaran yang sesaat, melainkan tentang perlindungan abadi yang kita dapatkan dari Sang Pencipta. Seringkali kita merasa lelah berjuang sendirian menghadapi dahsyatnya badai kehidupan. Kita mencari pegangan dan disinilah kebenaran indah itu akan terungkap, yaitu ada tempat berlindung yang tidak tertandingi kuatnya, yaitu berlindung kepada Tuhan. Saudaraku, mengambil keputusan untuk menyerahkan semua kekhawatiran dan semua pengharapan kita kepada Tuhan, bukanlah itu tanda kelemahan akan diri kita. Sesungguhnya itu sebuah pilihan yang sangat bijak yang akan membawa ketenangan yang luar biasa. Ketika kita memilih berlindung kepada Tuhan, kita secara otomatis membuka pintu bagi berkat yang tidak terhingga yang datangnya dari Tuhan. Berkat itu bukan hanya hal-hal yang berkat yang terlihat nampak besar, tetapi juga ada kedamaian di tengah kekacauan kehidupan, ada kekuatan saat kita merasa sedang terjatuh, dan juga ada suatu keyakinan bahwa setiap langkah hidup kita ini diawasi, dilindungi, diperhatikan oleh Sang Pencipta, Tuhan Allah Bapa kita. Percayalah, di dalam lindungan Bapa ada suatu janji akan kehidupan yang lebih bermakna dan sungguh menjadi jaminan penuh dengan kepastian. Mari kita bahas lebih jauh bagaimana rahasia sederhana ini dapat mengubah segalanya tentang hidup ini. Mari kita baca Mazmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku, hidup adalah perjalanan yang penuh dengan lika-liku. Ada hari-hari yang terlihat cerah, terlihat damai, tetapi tidak jarang kemudian kita dihadapkan pada badai kehidupan yang tiba-tiba, pada suatu ketidakpastian hidup dan juga penuh dengan ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran. Dalam pencarian akan makna hidup, soal kedamaian dan juga soal keamanan kita yang sejati, banyak orang mencoba berbagai macam cara,
mengejar kekayaan dunia, mengejar kekuasaan, mengejar popularitas. Namun sesungguhnya semua itu adalah semu. Sesungguhnya hanya ada satu sumber perlindungan dan juga berkat yang tidak pernah kering, yang merupakan suatu rahasia sejati kehidupan yang berhasil dan hidup yang penuh makna. Rahasia itu tersembunyi dalam satu ayat yang sederhana, namun penuh dengan kuasa. Mari kita baca sekali lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat ini bukan sekedar susunan kata-kata yang membentuk kalimat yang indah, melainkan suatu undangan, suatu ajakan, dan juga suatu janji. Ini adalah peta kehidupan menuju kehidupan yang dilindungi, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, undangan untuk mencicipi kebaikan Tuhan. Frasa yang berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Kata "kecaplah dan lihatlah" adalah inti dari undangan ini. Frasa ini mengajak kita untuk tidak hanya percaya secara teori bahwa Tuhan itu baik, tetapi untuk mengalaminya sendiri terjadi dalam hidup kita. Sama seperti kita tidak bisa tahu rasanya madu tanpa kita pernah mencicipi manisnya madu. Kita tidak akan pernah tahu betapa baiknya Tuhan itu tanpa kita menjalin suatu hubungan yang dekat, hubungan yang pribadi, dan membiarkan Tuhan berkarya secara aktif, berperan aktif dalam hidup kita ini. Mencicipi kebaikan Tuhan itu berarti kita mengalami kesetiaan yang dari Tuhan, dan kita melihat bagaimana Tuhan itu menepati janjinya. Bahkan di saat kita ini tidak merasa layak untuk diperhatikan atau dikasih, menikmati kasih Tuhan. Mencicipi kebaikan Tuhan itu berarti kita merasakan kasih-Nya yang tidak bersyarat, dan kita mengetahui bahwa kasih-Nya itu tidak didasarkan pada seberapa baiknya kita, seberapa sempurnanya hidup kita. Tetapi sesungguhnya itu adalah sifat yang mendasar dari Tuhan Allah Bapa kita. Mencicipi kebaikan Tuhan itu berarti kita menyaksikan akan kuasa Tuhan dalam kesusahan hidup kita. Dan kita mengakui bahwa Tuhan itu bekerja di balik layar kehidupan yang mengubah masalah menjadi pembelajaran bagi hidup kita, mengubah penderitaan menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita berani mencicipi, maka kita akan melihat kebenaran yang tidak terbantahkan, yaitu Tuhan itu sungguh baik. Kebaikan Tuhan adalah fondasi dari seluruh keberadaan hidup kita ini. Dan juga pengakuan akan kebaikan inilah yang mendorong langkah kita berikutnya mencari perlindungan hanya pada Tuhan saja. Yang kedua, pilar keamanan, yaitu perlindungan ilahi. Bagian kedua dari ayat ini mengungkapkan suatu rahasia kehidupan yang diberkati. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Apa artinya berlindung pada Tuhan?
bukan berarti hidup kita akan bebas dari segala macam persoalan, dari segala macam tekanan, dari segala macam masalah. Saudaraku, hidup di dunia ini siap atau tidak siap, badai kehidupan akan selalu datang menghampiri kita. Namun, berlindung pada Tuhan itu berarti mengambil suatu keputusan dengan sadar untuk menjadikan Tuhan itu sebagai benteng hidup kita, sebagai perisai kita, sebagai tempat perlindungan yang utama, perlindungan yang sangat aman bagi jiwa kita. Bagaimana cara kita berlindung? Yang pertama, berlindung dalam keputusan sehari-hari. Perlindungan ini dimulai dari hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan harian kita. Ketika kita dihadapkan pada suatu dilema, bukannya kita mengandalkan kepandaian kita atau mengandalkan emosi kita semata. Kita membawa masalah itu dalam doa kita, dan kita mencari akan hikmat yang dari Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan. Ini adalah tindakan percaya bahwa panduan, bahwa tuntunan Tuhan itu lebih unggul daripada semua panduan atau tuntunan dari manusia. Yang kedua, berlindung di tengah ketakutan dan kecemasan. Dunia di zaman sekarang ini, dunia modern ini penuh dengan hal-hal yang dapat memicu kecemasan. Ekonomi yang tidak pasti, kesehatan, juga banyaknya konflik, juga soal masa depan dari anak-anak kita. Berlindung pada Tuhan adalah tindakan iman yang mengatakan dalam hati kita, meskipun segala sesuatu di sekitar kita, di sekitar saya ini seolah-olah penuh ketidakpastian yang sedang penuh goncangan. Tuhan, Engkau adalah batu karang yang kokoh bagi hidup saya. Ini yang kita katakan dalam hati kita. Kita menyerahkan kekuatan kita hanya kepada Tuhan, membiarkan kedamaian Tuhan itu yang melampaui segala akal, melampaui hati pikiran kita, melingkupi seluruh hidup kita. Yang ketiga, berlindung dalam kerendahan hati. Perlindungan yang dari Tuhan itu hanya dapat kita terima jika kita mengakui bahwa kita ini manusia yang lemah, orang yang tidak mampu mengendalikan segala sesuatunya. Kesombongan itu menutupi pintu perlindungan yang dari Tuhan. Sementara kerendahan hati kita membuka lebar-lebar akan datangnya perlindungan dari Tuhan. Orang yang berlindung pada Tuhan itu adalah orang yang mengakui keselamatannya itu, kekuatannya itu, dan masa depannya itu semua ada di tangan Allah Sang Pencipta, Tuhan Allah Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa hasilnya hidup dalam perlindungan Tuhan? Hasilnya adalah kehidupan yang diberkati dan kebahagiaan yang sejati. Janji yang menyertai perlindungan ini adalah kebahagiaan dan juga keberkatan yang dari Tuhan. Kebahagiaan yang dijanjikan Alkitab itu bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara, yang tergantung pada kondisi keadaan kita. Tetapi sesungguhnya itu adalah sukacita batiniah yang sangat mendalam dan kesejahteraan bagi jiwa kita secara total. Orang yang berlindung pada hadirat Tuhan akan menikmati berkat-berkat berikut ini. Yang pertama, kedamaian di tengah kekacauan.
Mereka memiliki kedamaian batin yang tidak bisa dicuri oleh kesulitan atau oleh segala kejadian yang ada di luar hidup kita. Mereka yang berlindung pada Tuhan itu tahu bahwa hasil akhirnya segala sesuatunya dunia ini ada di tangan Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Yang kedua, kekuatan dalam kelemahan. Orang yang berlindung pada Tuhan itu tidak perlu pura-pura menjadi kuat. Justru dalam mengakui kelemahan kitalah, maka kita ini sedang membuka diri untuk diisi oleh kekuatan ilahi yang sempurna terjadi dalam kelemahan kita sebagai manusia. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan yang sejati. Dalam Mazmur 34 ayat 40 selanjutnya menyatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini adalah suatu jaminan bahwa Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita yang sesungguhnya. Bukan keinginan kita yang menjadi serakah, tetapi apa yang memang benar-benar yang kita perlukan untuk hidup yang benar dan hidup yang bermakna, Tuhan akan berikan kepada kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, rahasia kehidupan yang dilindungi Tuhan bukanlah tentang hidup tanpa masalah, melainkan tentang hidup di dalam bentengnya Tuhan saat masalah itu datang menerpa hidup kita. Undangan untuk kecaplah dan lihatlah adalah ajakan untuk meninggalkan segala keraguan dan kita masuk ke dalam pengalaman yang nyata bersama dengan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Dengan menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, kita ini mengizinkan Tuhan untuk menjadi pilot dalam perjalanan hidup kita, menjadi komandan dalam peperangan hidup kita, dan menjadi penyedia segala kebutuhan bagi kita. Hasilnya adalah kehidupan yang ditandai oleh keberanian, kedamaian yang tidak tergoyahkan, dan sukacita yang abadi, kehidupan yang sesungguhnya berbahagia karena hidup kita dilindungi dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Baik. Oleh karena itu saudaraku, hari ini mari kita tinggalkan semua beban kekhawatiran, kecemasan kita di kakinya Tuhan. Dan dengan iman yang teguh kita berlindung pada hadirat Tuhan. Disitulah letak rahasia kehidupan yang damai, kehidupan yang aman, kehidupan yang penuh berkat. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan, sumber segala kebaikan, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur, meresapi kebenaran firman-Mu dalam renungan hari ini. Kami mohon ya Tuhan, ajari kami untuk sungguh-sungguh mengecap dan melihat kebaikan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Lindungi kami dari segala kecemasan dan dari segala bahaya. Biarlah kasih setia-Mu menjadi perisai bagi kami, menaungi rahasia kehidupan kami yang hanya Engkau yang tahu. Tuhan, kami percaya Engkau adalah tempat perlindungan yang teguh. Anugerahkan kepada kami berkat damai sejahtera, kekuatan dan sukacita, karena kami telah memilih untuk berlindung sepenuhnya di bawah sayap-Mu yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Tuhan,
Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sedang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, soal hubungannya dengan orang lain, soal pekerjaan, soal studi, dan soal persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah, dan Engkau akan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.